di dalam RUHP. Nah, kalau ini diganti dengan materi muatan yang khusus mengatur mengenai penguatan BPIP, nggak nyambung dengan naskah akademiknya. Landasan secara hukum maupun secara filosofis terkait masalah Pancasila. Sebagai falsafah bangsa, dasar negara, konsensus nasional maupun ideologi patut kita dukung dan kita apresiasi. Siapapun itu, mau lembaga di parlemen, mau di pemerintah, mau bagian dari kekuatan civil society, saya kira itu harus kita hargai, kita apresiasi. Apalagi kita tahu bahwa ideologi transnasionalisme bisa juga mengancam sendi-sendi bangsa dan persatuan nasional. Baik ideologi transnasionalisme kiri maupun kanan. Yang kedua, Pancasila sebagai titik temu kalimat usawa yang disepakati sebagai dasar negara adalah Pancasila yang merupakan satu kesatuan proses sejak dari pidato Bung Karno 1 Juli, Muhammad Yamin maupun Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45 yang dihasilkan oleh tim 9 dan juga rumusan final yang dihasilkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nah, secara historis Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang disahkan itulah yang merupakan hasil moderasi antara aspirasi Islam dan kebangsaan, atau kalau dalam dokumen sejarah itu kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis religius, katakan saja begitu. Nah, kalimat usawa ini jangan dikutak-atik, sebab kalau misalnya rumusan yang sudah final ini dikotak-atik bisa menjadi atau bisa menjelma didorong untuk menjadi negara Islam atau bahkan negara sekuler. Nah, itu yang harus kita hindari, Sekali lagi, para pendiri bangsa kita ini, kita tahu perdebatan tentang rumusan Pancasila sila pertama dari Piagam Jakarta hingga final 18 Agustus itu sudah memakan energi yang panjang. Nyaris saja Indonesia hanya berdiri sehari kalau itu tidak berhasil disepakati. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri dalam muktamar ke-11 tahun 1936 sudah membahas kalau kita merdeka nanti apa bentuk negara kita, kayak apa. Nah, waktu itu di Banjarmasin muktamarnya sudah menyepakati nanti kalau kita berhasil merdeka, negara yang kita dirikan adalah apa yang kita sebut dengan Darul Islam, bukan Daulah Islamiyah, bukan negara Islam, tapi Darul Islam di mana Darussalam, negara kebangsaan yang damai. Juga bukan Darul Kufar, bukan negara kafir. Nah, itu kesepakatan kami, dan alhamdulillah itu juga menjadi kesepakatan bersama pada pendiri bangsa karena Nahdlatul Ulama sendiri diwakili oleh almarhum Kiai Wahid Hasyim selaku ketua NU ada di PPKI. Nah, berikutnya lagi rumusan final itu sudah merupakan legasi besar, warisan luar biasa dari para leluhur. Sekali lagi jangan dikotak-atik. Karena kalau dikotak-atik bisa menimbulkan mafsadah yang luar biasa, keretakan, kehancuran, dan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena rumusan itu juga mempersatukan seluruh komponen bangsa. Nah, itu penting. Berikutnya dalam pandangan kami, Pancasila juga sekaligus merupakan Mitsaqun Ghalidh, perjanjian agung yang tersusun dari 5 sila yang memuat nilai luhur yang menjiwai satu sama lain, dan Pancasila pertama adalah menjiwai kesucian yang lain. Nah, kalau ini cara pandang kita, maka prinsip ketuhanan itu menjadi hal yang utama dan pertama. Tidak lagi bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila atau Pancasila dicirikan menjadi apa dan sebagainya. Tidak bisa begitu. Upaya memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila akan merusak kedudukan Pancasila itu sendiri, baik sebagai filosofi ground law maupun stat fundamental norm yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa.
Nah ini saya kira juga harus kita pegang bersama-sama. Dalam hal Pancasila sebagai fundamental norm hukum tertinggi, atau juga diistilahkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana juga termaktub dalam Undang-Undang 45, ini juga merupakan muahadah watoniyah, kesepakatan luhur para pendiri bangsa, sehingga tentang Pancasila tidak bisa didegradasi dengan cara diatur dalam rumusan suatu undang-undang. Mengatur Pancasila dalam satu rumusan undang-undang itu sama dengan tindakan anarki dan mengacaukan sistem kenegaraan kita. Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur pola hubungan antar lembaga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu pula Pancasila sebagai filosofi ground law atau falsafah dasar yang merupakan pedoman untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan sebagainya, itu juga harus kita pegang teguh tinggi. Jangan ada yang melenceng dari situ. Jangan ada yang melenceng dari situ. Nah, tetapi menerjemahkan Pancasila, ya. Jadi sekali lagi sebagai filosofi ground law, Pancasila itu merupakan ideologi dasar, ideologi prinsip yang harus utuh tetap. Nah, tetapi sebagai ideologi kerja, sekali lagi sebagai ideologi kerja, Pancasila itu harus dinamis. Harus melihat dinamika zaman dan memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi segenap anak bangsa untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara sesuai tuntutan zaman, sehingga negara ini bisa mencapai tujuan didirikannya. Tapi kalau dibakukan begitu, nah itu bisa lain. Nah, kesalahan-kesalahan para pengelola negara sebelumnya yang melakukan tafsir Pancasila dan menggunakan Pancasila sebagai alat kekuasaan, baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru, harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Jangan diulangi. Nah, tetapi misalnya penyelewengan itu juga bukan merupakan dasar dan alasan untuk membuat RUU HIP. Nah, hampir terakhir saya mau sampaikan bahwa di dalam RUU itu ada dua hal besar yang juga sekaligus menjadi tantangan, yang merupakan kerisauan dari pembuat perumus naskah akademik dan RUU HIP. Kerisauan yang saya kira kerisauan kita bersama. Apa itu kerisauannya? Yaitu kerisauan mengenai politik kita yang dianggap liberal. Ya, saya kira memang begitu. Kompetisi pilkada maupun pilpres kalau tidak ada uang yang bekerja, saya kira sulit. Itu faktanya, dan itu dirasakan banyak pihak. Money politik meskipun diancam oleh peraturan perundang-undangan, ya seperti itu yang terjadi. Yang kedua adalah kerisauan di bidang perekonomian atau di aspek ekonomi. Mungkin dirasakan bahwa, dan juga kita rasakan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh dari kenyataan, apalagi dari aspek ekonomi. Nah, kerisauan itu kemudian dituangkan dalam satu rumusan norma. Nah, dalam satu bab maksud saya mengenai demokrasi ideologi Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila. Kami berpendapat bahwa kalau toh ada persoalan kita di dalam sistem perpolitikan kita sehingga liberal misalnya, maka mengoreksinya harus melalui undang-undang sektoral di bidang itu. Rombak paket undang-undang di bidang politik, apakah undang-undang partai politik, undang-undang pemilu maupun undang-undang MD3 misalnya, dan berbagai jenis undang-undang peraturan undang-undang yang lain di bidang itu. Perbaiki supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu pula kalau problem yang dirasakan adalah persoalan sosial, ekonomi, keadilan yang belum bisa diakses oleh kalangan the powerless misalnya, dan itu di aspek ekonomi, maka perbaiki melalui undang-undang sektoral. Jangan dijawab dengan RUU HIP. Apa itu? Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen pasal 33 semula 2 ayat itu kemudian ditambah semula 3 ayat maksud saya, ditambah 2 ayat sehingga 5 ayat. Ayat kelima itu memerintahkan ada undang-undang payung atau undang-undang induk di bidang perekonomian supaya sesuai dengan Pancasila.
Nah, itu pandangan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, melihat perkembangan yang ada dan dari naskah akademik yang 100 halaman dan rumusan pasal yang ada 60 pasal itu, RUU KHP menimbulkan kegaduhan yang panjang karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak semestinya diatur di situ. Bahkan tafsir terhadap Pancasila sendiri cenderung dominan dalam tahap tertentu perumusan. Nah, karena itu maka RUU ini sudahlah tutup buku, masuk kotak. Kalau ada kehendak untuk penguatan BPIP misalnya, maka harus jelas. Dan kita dukung kalau misalnya jelas misinya. Apa misi yang harus ada? Adalah lembaga ini harus berfungsi pokok untuk membudayakan Pancasila. Agar setiap warga negara Indonesia menginternalis nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila akan menjadi karakter bangsa Indonesia. Nah, kalau itu maksudnya, saya kira kami mendukung dengan jelas itu. Tetapi kalau penguatan kelembagaan BPIP itu menjadikan, menjadikan satu institusi menjadi polisi Pancasila, saya kira itu tidak bisa dibenarkan. Dan jangan terjadi lagi. Dulu ada BP7 dan seterusnya, maka kita tidak boleh mengulang. Jangan ada polisi Pancasila, apalagi dilembakan oleh negara. Nah, saya kira itu pandangan kami karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas semua dan segalanya. Tapi sekali lagi, kalau ada penguatan BPIP, maka pintunya adalah buat naskah akademik yang baru dan lempar ke publik, termasuk RUU-nya, supaya publik bisa mengakses dan bisa berdialog dengan baik. Jangan ujuk-ujuk seperti yang kemarin tiba-tiba ada di balik dan menjadi ramai. Itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini sebelum lanjut kita ke sesi tanya jawab berikutnya. Norma di dalam RUHP. Nah, kalau ini diganti dengan materi muatan yang khusus mengatur mengenai penguatan BPIP, nggak nyambung dengan naskah akademiknya. Pendekatan teori legal drafting, hal ini tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, saya kira ada satu ahli yang perlu kita dengar bersama. Di masa-masa transisi demokrasi di banyak negara, termasuk itu dialami di Indonesia, proses pembuatan undang-undang itu sering diistilahkan dilakukannya dengan cara sweep legislation. Sweep legislation itu mengandaikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan cepat, terburu-buru, tidak komprehensif dan tidak kokoh. Undang-undang itu semacam reaksi atas apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tidak boleh. Membuat undang-undang tidak boleh. Undang-undang yang bersifat responsif itu berbeda dengan undang-undang yang reaktif. Yang ciri utamanya dalam pendekatan teori akademik itu adalah sweep legislation. Nah, undang-undang yang terburu-buru itu diibaratkan begini. Ibarat kita ini punya rumah kebangsaan kita Indonesia. Ada problem misalnya, mohon maaf, radikalisme. Ada problem misalnya Marxisme tumbuh. Ada problem liberalisme misalnya. Ada problem sekularisme misalnya. Lalu diatasi, itu tadi yang akademisi kita, ahli kita sudah juga memaparkan, direspon dengan membentuk undang-undang. Tapi justru tidak menjawab persoalan itu, bahkan menimbulkan persoalan. Kenapa? Undang-undang yang disebut dengan pembuatannya sweep legislation itu ibarat nyapu di rumah kebangsaan kita. Kotoran-kotoran, debu-debu itu di dalam rumah ketika disapu, itu debu itu hakikatnya tidak keluar dari rumah, tapi hanya bertebangan ke langit-langit rumah atau bertebangan ke nempel di tembok-tembok rumah. Nah, itulah sweep legislation, membuat undang-undang terburu-buru. Nah, kalau kita ini sudah cukup dewasa, maka sebaiknya hindarkan itu. Godok yang matang.
Itu Mas Rasminto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai.